Nah, kalau diulang dari tahap awal selama 2 tahun. Selama 2 tahun pasti mundur lagi ke sana. Jadi tidak ada bedanya dengan menunda pemilu. Secara kasat mata tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan hakim ini. Tapi kalau menunda pemilu, ini urusannya urusan negara, urusan seluruh rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel inilah.com ya, di acara Inilah Podcast ya. Kita akan membahas yang memang membuat banyak kaget ya. Orang semua terkaget-kaget dengan berita terbaru ini, yaitu tentang putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan KPU untuk menunda pemilu begitu ya. Meskipun dibantah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dikatakan bukan menunda, hanya memerintahkan untuk memulai tahapan pemilu dari awal. Tapi ini tentunya membuat berbagai spekulasi, mengingat sebelumnya Mahkamah Konstitusi sudah menolak ya permohonan seseorang atau gugatan seseorang yang meminta atau mempermasalahkan masa jabatan presiden. Nah, banyak yang menganggap ini adalah rangkaian ya dari upaya untuk memperpanjang masa jabatan presiden. Dari zaman dulu ya ada big datanya Luhut Binsar, kemudian Bahlil begitu ya, pengusaha menginginkan presiden masa jabatannya diperpanjang, Pak Lurah dan lain-lain. Jangan-jangan ini adalah bagian dari upaya tersebut. Nah, tentu saja ini kemudian ramai dibahas. Tentu kita akan membahasnya juga saat ini, namun dari perspektif tentunya hukum tata negara, karena saat ini saya bersama dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga ya, pakar hukum tata negara Hamdan Zulfa. Assalamualaikum Pak Hamdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kan semua terkaget-kaget pastinya ya. Saya juga kaget. Ya, ini tapi kalau menurut versi Pengadilan Jakarta Pusat, ini bukan menunda pemilu loh Pak, katanya. Ini hanya untuk memulai tahapan pemilu dari awal selama 2 tahun, 4 bulan, 7 hari, begitu. Kalau mulai tahap awal lagi, ya artinya pemilu ini pasti mundur. Karena tahapan pemilu itu sudah dihitung. Nah, sudah dihitung sedemikian rupa tahapan-tahapannya. Sekarang tahapannya itu sudah tinggal setahun kan. Nah, kalau diulang dari tahap awal selama 2 tahun. Selama 2 tahun pasti mundur lagi ke sana. Jadi tidak ada bedanya dengan menunda pemilu. Meskipun di amar putusan memang tidak ada perintah gitu ya. Kalau dia tidak mengartikan sebagai menunda pemilu, berarti tidak ngerti tentang pemilu. Karena pemilu itu ada tahapan-tahapannya yang menurut waktunya ada gitu. Jadi kalau diulang dari nol, berarti tahapan ini harus mundur. Tidak mungkin pemilu dilaksanakan pada saat sudah dihitung kan jatuhnya bulan Juli tahun 2025. Ya udah jelas itu geser kan, bukan 2024. Tapi yang biar orang nggak habis pikir banget gitu ya Pak Hamdan. Ya kan udah jelas-jelas di konstitusi ya, masa jabatan presiden itu 5 tahun, pemilunya 5 tahun sekali. Ini kan berarti seorang hakim mengeluarkan keputusan untuk bertentangan dengan konstitusi dong? Sudah pasti, karena dengan menunda tahapan pemilu akan tertunda juga pelaksanaan pemilu. Dengan tertundanya pelaksanaan pemilu, maka para presiden yang akan dipilih dalam pemilu, anggota DPR yang dipilih dalam pemilu, anggota DPRD yang dipilih dalam pemilu, semua harus didelay. Jadi tidak habis akhirnya masa jabatannya, tidak selesai pada sesuai dengan 5 tahun itu, bisa lewat. Jadi itulah problemnya. Dan itulah saya kira yang secara kasat mata tidak dipertimbangkan, tidak dipikirkan hakim ini. Makanya saya katakan, ya memang ya wajar saja. Karena hakim tidak pernah memutuskan masalah tata negara dan masalah administrasi negara, kemudian kemudian memutuskan masalah tata negara dan masalah administrasi negara dalam perspektif perdata. Jadi salah. Beda banget gitu. Kalau menurut versinya dari Partai Prima, mereka menuntut ke Pengadilan Negeri bukannya ke PT UN yang biasanya soal administrasi kan biasanya ke PT UN begitu ya. Itu karena mereka tidak memperoleh keadilan di PT UN maupun Bawaslu katanya. Akhirnya mereka menggugat ke Pengadilan Negeri. Bisa, bukan tidak bisa gugat di Pengadilan Negeri.
Maka pengadilan negeri yang harus menilai apakah ini kompetensi dia atau tidak. Kan itu. Pengadilan negeri apakah dieksepsi atau tidak dieksepsi, kalau menyangkut kompetensi absolut, ya dia tidak boleh, dia harus menyatakan tidak berwenang. Tapi kalau sepanjang misalnya dia gugat nih melakukan perbuatan melanggar hukum nih KPU, kemudian dia menuntut untuk bayar ganti rugi. Kalau sekedar membayar ganti rugi itu nggak masalah, itu perkara perdata. Tapi kalau menunda pemilu, ini urusannya urusan negara, urusan seluruh rakyat Indonesia, urusan lembaga-lembaga negara, urusan partai-partai politik lainnya pasti dirugikan. Bagaimana itu bisa dalam kasus perdata yang harusnya tidak ya orang nggak mikir yang bermasalah KPU dan Partai Prima kok yang menanggung seluruh Indonesia. Itulah masalahnya, itulah yang tidak dipikirkan oleh hakim. Dan saya tidak tahu apakah sengaja memutuskan itu, ataukah memang tidak terpikirkan. Kalau tidak terpikirkan, jangan jadi hakim kalau begitu. Hakim itu harus memikir segala dampaknya. Ini agak sulit ya kalau dikatakan misalnya ketidaktahuan begitu ya, karena logika orang awam saja, bukan pakar hukum ya, paham. Dan itu sudah mengatakan ya kayaknya nggak mungkin deh orang yang nggak berperkara begitu harus menanggung semua dan masalahnya. Jadi kalau dikatakan tidak sengaja ini kayaknya karena kealpaan. Tapi Rama mungkin saja. Mungkin saja ya? Mungkin saja, kan dalam perkara perdata itu hal biasa. Itu hal biasa. Contohnya seperti apa misalnya? Jadi gini, misalnya para pihak penggugat meminta, jangan lakukan apa dulu sebelum putusan akhir. Itu diputuskan melakukan istilahnya putusan tidak melakukan tindakan apapun sampai putusan akhir. Satu. Kemudian yang kedua, ada juga putusan serta-merta, memerintahkan langsung dijalankan. Tapi dalam perkara perdata, itu sering, itu biasa. Iya, saya sering mendengar juga putusan serta-merta, tapi nggak urusan menunda pemilu kali, Pak. Maka nggak ada urusan, urusan dengan pemilu jadi masalah. Kalau perdata biasa, hubungan personal, privat, itu nggak masalah, itu biasa. Banyak kan misalnya putusan serta agar dieksekusi dulu rumahnya atau apa begitu ya, barang bukti apa yang disengketakan. Tapi kalau pemilu ini rasanya tidak mungkin ya seorang hakim tidak tahu bahwa putusan serta-merta untuk menunda pemilu ini dampaknya akan luar biasa bagi suatu negara. Ini kayaknya orang paling awam pun di Indonesia ini paham itu kan, Pak? Harusnya. Makanya hakimnya kalau tidak memikirkan itu, hakimnya tidak capable untuk menjadi hakim harusnya. Nah, itu yang jadi sorotan banyak pihak ya. Harusnya. Apakah ada misalnya bisa sanksi atau apa bagi hakim yang sudah jelas-jelas nggak capable gini dan mengeluarkan putusan yang bisa dikatakan konyol gini kan? Ini ya tentunya kalau soal putusan nggak bisa diganggu-gugat, hanya bisa dikoreksi dibanding kasasi. Tapi maksudnya secara profesional hakimnya sendiri ini bisa dipertanyakan tidak? Bisa, KY bisa turun. Bisa meneliti apa dibalik ada putusan itu. Kalau berdasarkan memang kebebasan dia sebagai hakim, karena punya dasar-dasar yang kuat, mungkin juga dia punya pikiran-pikiran lain apa menjadi dasarnya, itu yang bisa dinilai. Ya, di KY. Bisa juga mengusulkan dengan etik. Tapi harus nilai betul apakah tindakan itu hanya semata-mata karena berdasarkan pikirannya dia karena ilmunya, ya, memang sampai segitu, ya. Kemudian yang kedua karena niatnya betul-betul tidak ada apa-apa, itu menjadi tidak bisa kena sanksi. Tapi ini kayaknya sulit lah. Karena menyangkut kapabilitas, maka itu harusnya berkaitan dengan karir. Kalau hakim begini, pantas nggak dinaikkan karirnya bagus. Kita pantau saja ini ya. Sebenarnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu orang-orang terpilih loh. Karena itu hakim-hakim yang masuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu rata-rata pernah menjadi ketua atau wakil ketua di pengadilan lain. Karena load kerjanya pasti lebih berat ya ke Jakarta. Bukan itu aja, itu hakim pilihan hakim Jakarta Pusat itu. Hakim terbaik dari hakim-hakim yang ada atau dia pernah menjabat ketua atau wakil ketua di pengadilan luar Jakarta.
Berarti kan sanksinya ini hanya internal ya, mungkin dari Mahkamah Agung memberi internal pasti. Ya, pastinya karir begitu ya. Nah, nanti ini banyak orang yang beranggapan bahwa ini sebenarnya ada ya kan mau tidak mau kalau pemilu diundur ini ya udah pasti pemerintah atau Jokowi lah yang diuntungkan ya dalam hal ini meminta, sehingga banyak yang kemudian menghubung-hubungkan apakah ini suatu rangkaian dari berbagai upaya untuk memperpanjang masa jabatan ini, jabatan presiden ini begitu Pak Hamdan. Saya kira untuk menghilangkan was-was dan kekhawatiran itu pemerintah harus memberikan pernyataan tegas bahwa memerintahkan kepada KPU atau minta kepada KPU udah jalan aja gitu. Kalau itu suara dari pemerintah clear, maka itu akan menghilangkan. Saya baca Wakil Presiden ini ada pernyataan dan Menko Polhukam. Ya saya sudah baca juga Wakil Presiden, Menko Polhukam, ada juga dari staf KSAP ya, Presidenan. Ya. Saya itu sudah memberikan pernyataan tegas. Jadi memang begitu seharusnya untuk menghindari kecurigaan masyarakat bahwa ini adalah kesengajaan gitu ya, karena gitu. Ada udang di balik peyek. Iya. Tetapi yang menarik tadi, untuk menjawab juga kecurigaan publik ya, ini sebenarnya publik bisa memantau karir karena foto 3 hakim yang memutuskan ini sudah viral langsung fotonya hakim ini. Karena seperti yang dikatakan Pak Hamdan ini harusnya hakim pilihan ya, kok bisa putusannya konyol begitu kan? Fotonya viral, dipantau oleh publik. Kita lihat aja setelah ini karirnya dapat reward atau tambah turun. Kalau dapat reward, nah patut dicurigai begitu ya. Kok tiba-tiba naik pangkat begitu kan ya? Bisa dipantau sebenarnya. Iya dipantau ya. Kalau kemudian karirnya ternyata mandek, berarti memang benar diberi sanksi karena putusannya tidak punya argumentasi hukum atau lain sebagainya. Tetapi kalau kita pantau terus ini ya Pak, kalau ternyata sepertinya tiba-tiba dapat jabatan apa promosi begitu, berarti ini ada sesuatu begitu ya Pak Hamdan. Saya kira iya, karena kalau harusnya KY itu memberikan perhatian terhadap hakim begini, ya, karena logikanya dan kasat mata harusnya tidak bisa memutuskan seperti itu, walaupun dia punya kebebasan. Ini kasat mata rakyat awam biasa tahu, mengerti aja, karena ini menyangkut kepentingan seluruh rakyat, kepentingan partai-partai lain, bukan kepentingan antara partai prima dan KPU saja. Ya itulah masalah yang harus dipertimbangkan oleh hakim. Karena hakim itu tidak bisa hanya melihat secara letterlek hukum yang begini langsung jalan kan, enggak, tidak. Hakim itu harus ada cara pandang yang lebih luas ya. Ada juga harus wisdom. Makanya bedanya hakim perdata dengan hakim tun dan hakim MK yang berkaitan dengan kepentingan publik, ada wisdomnya juga. Dampaknya putusan itu gimana gitu. Terus juga mereka lihat. Nah ini kan hanya melihat as usual aja di pengadilan. Memang as usual di pengadilan perdata itu kalau tergugatnya gugatan dikabulkan, tergugatnya dihukum, ya. Kemudian juga kepada tergugat boleh hakim mengeluarkan perintah untuk tidak melakukan apa-apa. Dalam sekian jangka waktu boleh. Jadi dia melihat dari sudut pandang perdata yang as usual itu hakim yang malas mikir. Jadi hakim itu harusnya tidak saja dia berpikir sempit, dia berpikir segala aspek mengenai dampak dari putusannya itu. Tapi kalau tidak boleh melakukan apa-apa dalam jangka waktu atau mengulang ya, mengulang ini bukan tidak mengulang, ya disuruh hentikan dan kemudian mengulang dari awal dalam jangka waktu 2 tahun, 4 bulan 7 hari, ya harusnya dihitung tuh 2 tahun itu melewati 2024 gitu kan ya. Sudah pasti. Tapi apa yang dilakukan oleh 3 hakim ini tentunya sangat semakin memperburuk citra penegakan hukum di Indonesia dong. Saya kira ya pandangan masyarakat jadi sangat jelek terhadap pengadilan. Ini sampai masyarakat awam sekarang semua juga kaget dan melihat, wah kok hakim kok nggak mikir gitu loh. Sampai sebegitunya. Karena itu pandangan masyarakat awam atau masyarakat umum kepada hakim pengadilan itu menjadi jelek betul gara-gara putusan ini. Tapi kan ini belum ingkrah ya, katanya banding begitu. Tapi yang menjadi catatan juga meskipun masih banding KPU-nya, ini kan putusannya serta-merta, artinya bisa dieksekusi sebelum banding dan kasasi. Bisa, hanya saja
Ini kan kalau perdata itu kan melaksanakan putusan atas dasar kesukarelaan. Itu prinsip dasarnya. Jadi kalau tidak dilaksanakan oleh tergugat yang dihukum, tidak ada sanksi apa-apa. Untuk serta-merta ini? Serta-merta. Tetapi untuk memaksakan itu eksekutorial, harus ada penetapan eksekusi untuk memaksa dia melaksanakan. Nah, karena itu putusan serta-merta itu harus diikuti dengan penetapan eksekusi, memaksa untuk dilaksanakan. Siapa yang keluarkan? Yang keluarkan adalah Ketua Pengadilan Negeri. Pada umumnya, dalam praktik keperdataan, jadi putus serta-merta itu seringkali ya, dalam hal-hal yang khusus harus minta persetujuan pengadilan tinggi. Kadang-kadang Ketua Pengadilan Negeri nggak berani malah mengeluarkan penetapan eksekusi untuk putusan serta-merta. Jadi karena itu tanpa ada penetapan eksekusi dari putusan serta-merta, KPU jalan aja. Nggak usah takut. Nggak usah takut. Nggak usah apa-apa lagi. Putusannya serta-merta, tapi eksekusinya nggak serta-merta. Nggak serta-merta. Harus ada penetapan. Harus ada penetapan eksekusi. Dan kayaknya nggak bakal berani deh yang ngeluarin penetapan ya kalau nggak mau dikeroyok orang se-Indonesia ini. Kita tunggu aja, kalau memang berani itu luar biasa itu ya. Lengkap sudah ini. Apa kejanggalan atau akrobat ini ya dilakukan. Tetapi ini tadi itu kan sebanyak orang yang mengatakan bahwa ini sebenarnya ya ini spekulasi pastinya ya, karena kita tidak tahu sebenarnya apa, tapi memang patut diduga lah ya, meskipun ini hanya dugaan tapi patut diduga kuat ya bahwa ini sebenarnya rangkaian tadi dari upaya untuk memperpanjang masa jabatan. Nah, sebenarnya ini kan sudah dekat 2024 ini sudah di ujung. Pak Hamdan sebagai mantan Ketua Mahkamah Konstitusi juga melihatnya masih ada kans nggak sih ini upaya-upaya untuk memperpanjang masa jabatan ini potensinya? Harusnya dari segala aspek ya, karena begini, perpanjangan masa jabatan itu kan harus dua aspek. Pertama, sisi publik. Kemudian yang kedua, sisi formal, keputusan lembaga negara yang berwenang. Keputusan lembaga negara yang mana, ya? Karena perpanjangan masa jabatan itu terkait dengan konstitusi. Pemilu itu terkait dengan konstitusi. Konstitusi itu memastikan bahwa pemilu harus diadakan 5 tahun sekali. Kemudian yang kedua, jabatan presiden adalah misalnya setiap 5 tahun harus diadakan pemilihan ulang. Jabatan anggota DPR juga sekian. Nah, kalau pemilu ini diperpanjang, maka seluruh ini berantakan desain konstitusinya. Karena itu kalau ada perpanjangan, ubah dulu konstitusinya. Atau memakai negara dalam keadaan darurat. Darurat dekret gitu? Dekret atau gimana? Darurat itu misalnya perang semesta, perang gitu tiba-tiba diserang oleh kita terlibat dalam perang dunia ketiga lah kira-kira begitu, nggak bisa dilaksanakan pemilu apa boleh buat, kira-kira begitulah. Perang dunia ketiga kita semua dalam keadaan perang. Tapi kita nggak ada aturannya loh, seandainya itu terjadi juga nggak ada dasar hukumnya juga ya Pak? Nggak ada, tapi itulah yang dalam hukum tata negara disebut dengan negara dalam keadaan darurat. Kalau negara dalam keadaan darurat, ada tindakan-tindakan yang ekstra konstitusional yang bisa diterima. Saya kasih contoh. Dekret Presiden 5 Juli 99 itu kan inkonstitusional. Tapi kan diterima oleh rakyat pada akhirnya. Akhirnya yang inkonstitusional menjadi konstitusional. Kan gitu. Ini contoh. Karena memang darurat keadaan saat itu ya, darurat Pak Harto. Jadi keadaan hukum tata negara itu begitu. Nah, kalau melihat seperti itu kan berarti potensinya sudah tidak ada sebenarnya. Karena kan begitu susahnya hanya satu-satunya kans itu. Negara kita normal-normal aja, biasa-biasa saja. Kita tidak terlibat dalam suatu keadaan darurat yang sangat luar biasa. Kemudian tidak mungkin dengan kekuatan politik yang ada, yang setuju untuk menunda pemilu dan perpanjang masa jabatan presiden. Saya kira tidak ada partai-partai politik sekarang itu yang secara, apalagi PDIP sudah berulang kali mengatakan. Sudah tegas. PDIP sangat tegas sekali. Saya kira kita harus akui PDIP tegas menolak untuk
menunda pemilu, menolak perpanjangan masa jabatan presiden karena PDIP ini menjadi sangat menentukan karena partai terbesar. Tapi yang ada apa sih Pak Hamdan ya, ini kan pemilu kali ini kok kayak diganggu-ganggu terus gitu ya. Sudah dekat waktunya, sudah di ujung mata begitu, tiba-tiba mau dirubah tertutup atau terbuka, begitu kan? Nah, kemudian mau lagi, ini ada perubahan lagi katanya harus ditunda oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Bisakah suatu putusan seperti itu, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan ya tertutup terbuka itu bisa dilakukan untuk pemilu kali ini gitu? Apakah nggak harusnya untuk pemilu ke depan begitu kalaupun tertutup terbuka? Tergantung. Kalau saya melihat ya, dulu pernah setengah terbuka dan terbuka penuh. Itu terjadi tahun 2008. Itu gugatan ke MK oleh namanya almarhum Pak Sucipto dari Partai Demokrat. Dulu kan setengah terbuka. Setengah terbuka artinya kalau dia tidak mencapai di atas 30%, maka dia harus urutan di atas, gitu. Nah, dengan gugatan ini kabulkan bahwa tidak ada urusan dengan 30%, yang penting dia suara terbanyak, maka dia yang terpilih. Nah, itu sederhana, simple, makanya bisa langsung diberlakukan pada pemilu itu walaupun tinggal beberapa bulan, karena itu hanya mengenai cara penghitungan suara aja. Nah, sekarang sistem terbuka dan tertutup, ini dampaknya luar biasa dan perubahan sistem. Kalau perubahan sistem itu tidak bisa dalam waktu singkat dengan putusan MK mengubah sistem itu untuk dilaksanakan pada tahun 2024. Terlalu singkat karena ada banyak sekali peraturan yang harus disesuaikan. Undang-undang, peraturan KPU, dan banyak sekali yang harus disesuaikan karena perubahan sistem. Karena itu, kalaupun MK mengabulkan kembali kepada tertutup, maka tidak bisa dilakukan sekarang karena banyak sekali sistem yang terkait. Akan berdampak luar biasa. Jadi itulah yang dimaksud dengan wisdomnya hakim dalam memutuskan perkara. Karena apakah berlaku sekarang atau berlaku yang akan datang, pertimbangan wisdom, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kepentingan bangsa, itu harus menjadi pertimbangan. Ya, itu masalah wisdom, tapi dari segi dasar hukum diperbolehkan sebenarnya. Kalau memang nggak wisdomnya, bisa aja begitu. Keputusannya berlaku saat ini juga bisa ya. Misalnya kalau cuek lah, mereka nggak peduli dengan dampaknya begitu. Tapi negara jadi kacau balau kan, akibat putusan MK. MK itu tidak boleh membuat negara menjadi kacau balau. Karena sebenarnya kan sudah banyak ini keputusan-keputusan yang menggantung begitu ya, kayak Undang-Undang Cipta Kerja begitu kan, dinyatakan inkonstitusional tapi berlaku sudah tahun. Ini kan kayak ya seperti itu. Tapi kan? Itu wajar aja, biasa kalau itu. Oh ya. 2 tahun itu jarak waktu yang cukup panjang yang diberikan, saya kira cukup bijak itu. Itu saya bela kalau 2 tahun itu. Kan cukup bijak MK memberikan batas waktu 2 tahun untuk memperbaiki. Namun pemerintah kan tidak menunggu 2 tahun. Hanya setahun langsung dilakukan perpu. Ini nggak benar. Benar. Ya, tapi ya akhirnya sampai sekarang tetap berlaku yang perpu itu ya. Yang tidak perpu. Sesuai. Dan Mahkamah Konstitusi seperti diabaikan dong putusannya itu. Diabaikan. Karena harusnya yang diperintahkan oleh MK memperbaiki proses undang-undangnya yang lebih demokratis, yang lebih melibatkan publik. Tapi justru perpu kan menutup publik. Namanya perpu. Perpu kan dikeluarkan dalam keadaan memaksa. Nah, sekarang tidak ada keadaan memaksa pun dikeluarkan perpu. Ya, itu untuk celahnya. Tapi ini kalau urusan tentang memperpanjang masa jabatan kayaknya sudah menjadi, bisa dikatakan mimpi di siang bolong lah, bisa gol ya Bang. Saya kira 2 tadi. 1, rakyat sekarang tidak ada yang semua menolak, kira-kira begitu. Paling tidak pandangan secara keseluruhan dari kecuali rakyat. Pak Lurah yang dikumpulkan atau yang di GPK atau apa begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, dari sisi legalitas formal, lembaga-lembaga negara, terutama MPR. Saya kira MPR tidak gampang, tidak mudah memberikan otorisasi perubahan undang-undang dasar dalam rangka memperpanjang masa jabatan presiden. Jadi itu nonsens, tidak mungkin. Sudah harus mulai dilupakan lah itu ya. Iya. Wacana itu sudahlah move on. Saya kira udahlah kita ikut saja pemilu 5 tahunan, siapapun yang terpilih. Toh negara itu, rakyat itu memiliki wisdom
siapapun yang terpilih, jangan khawatir itu lebih jelek. Karena saya berpandangan bahwa setiap masa ada pemimpinnya. Dan rakyat biasa yang memilih, atau mungkin Tuhan pasti akan memilihkan pemimpin yang sesuai dengan masanya. Mungkin berbeda dengan Jokowi. Sama dengan ketika Jokowi berbeda dengan SBY. Ya kan? Ketika SBY kenapa terpilih, dia berbeda dengan Megawati. Jadi harapan-harapan rakyat ini, ya, harapan rakyat ini ditentukan dalam pemilu itu. Karena itu kita percayakan saja kepada rakyat. Walaupun orang boleh menyatakan bahwa rakyat ini bisa dibeli atau apa, tapi rakyat itu pada akhirnya setelah saya mempertimbangkan berkali-kali pemilu, kita ini punya wisdom sendiri. Karena itu biarkan aja proses ini berjalan. Nah, ini kembali ke masalah keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Kalau begitu bisa diartikan ini putusan ini sebenarnya nggak ada artinya dong, Pak Hamdan ya, karena udah jelas-jelas di luar kompetensi absolut tadi itu. Ya, jadi salahnya itu salah total begitu, absolut begitu. Jadi harusnya dikoreksi di Pengadilan Tinggi. Karena toh kan KPU banding. Ya, jadi harusnya dikoreksi karena putusannya itu kasat mata bagi saya, dan siapapun melihat itu salah gitu. Salah. Khususnya poin perintah untuk menunda pemilu itu. Itu jadi ya bisa dikatakan sudah diabaikan saja, KPU tidak usah menghentikan, meskipun ini tetap saja. Kalau saya jalan aja KPU-nya. Nggak ada, itu kan dengan sukarela. Kalau nggak ada perintah eksekusi, jalan aja. Sambil nunggu banding. Masalahnya ini kan udah bulan Maret ya, antar lagi sudah 2024. Sekarang kan proses jalan terus, penetapan calon anggota DPD dan seterusnya. Kemudian persiapan yang lain-lain kan jalan terus, nggak bisa. Ini kan pengecekan pemilih, coklit. Ini coklit terus berjalan. Kan kalau ditunda itu kan rusak jadinya. Kalau harus disuruh kalau suruh berhenti. Ini kita udah berjalan 1000 langkah, suruh berhenti mulai dari awal. Sama dengan kita harus perpanjang lagi 1000 langkah, kan begitu. Saya juga udah terima tuh di rumah calon pemilih itu DPT itu kan. Saya udah tempel situ. Oh, udah ditempel, sudah ada. Ini tiba-tiba saya bingung nih jadi pemilu ini kan. Putusan Pengadilan Negeri loh ya. Ya mudah-mudahan ini hakim yang di Pengadilan Tinggi tidak sependapat lah ya. Dan saya kira tidak akan berani sependapat begitu ya. Kalau tidak ingin benar-benar menentang arus begitu. Nah, dan sudah pasti kalau kita lihat kan ini pasti akan menimbulkan kontroversi. Kira-kira apa sih di balik ini? Tapi gini loh, ini kan perkara perdata. Walaupun putusan kasasi pun Mahkamah Agung, pihak yang lain merasa dirugikan bisa membantah untuk tidak melaksanakan putusan itu. Bisa membantah. Misalnya nanti perintah eksekusi, katakanlah sejelek-jeleknya sampai di Mahkamah Agung dikabulkan. Partai-partai lain yang menginginkan pemilu bisa mengajukan perlawanan terhadap putusan itu, sama dengan gugatan biasa. Kalau itu memakai prosedur perdata dan tidak bisa juga dilaksanakan. Jadi sebenarnya lemah. Jadi ini kayak apa ya maksudnya? Saya ngira ini kayak testing the water atau gimana sih maksudnya, ini tes ombak atau gimana ini maksudnya? Ada dua, bisa itu, tapi bisa juga karena memang kompetensi hakimnya, karena bukan bidangnya, dia tidak mengerti dampak publiknya sangat luar biasa terhadap putusan itu. Bisa jadi. Masa jadi ngerti sih, dia melihat as usual aja sebagai perkara perdata. Bisa jadi. Jadi masih begitu lugu begitu ya. Jadi nggak ada bedanya dengan putusan ini, kan sudah jelas dampak politisnya ya akan luas. Baik, tentunya kita berharap ini segera dikoreksi karena akan menjadi presiden sangat buruk ya bagi sejarah demokrasi di Indonesia. Ya, harusnya dikoreksi. Di poin tinggi harusnya dikoreksi. Karena bagaimanapun itulah putusan pengadilan. Ya. Dan yang terpenting lagi, semua pakar hukum kompak nih kayaknya, sependapat semua ya Pak Hamdan? Saya kira tidak ada yang tidak sependapat. Sama semua. Dan kasusnya sangat gamblang sekali. Gamblang sekali. Dan semua juga bersuara. Sudah waktunya juga Presiden Jokowi mungkin bisa bersuara juga begitu Pak. Iya, lebih bagus lah. Karena kan orang mencurigainya yang diuntungkan presiden. Itu lebih bagus ya, itu lebih clear jadinya. Jadi orang kecurigaan orang yang macam-macam menjadi tidak
Tidak ada lagi karena memang kecurigaan itu orang itu ada karena ada rangkaian peristiwa sebelumnya. Jadi kalau itu ditutup dengan pernyataan presiden ini clear. Ya, sehingga yang terkaget-kaget tadi bisa tenang begitu ya. Baik, terima kasih nih Pak Hanban ya juga ya. Jadi udah nggak usah kaget-kaget ya, sudah dijelaskan bahwa ini sebenarnya sangat lemah ya putusan ini karena salah dari orok. Dari kompetensinya, wewenangnya aja udah salah ya. Jadi pastikan Anda mengikuti terus ya tayangan-tayangan di YouTube channel inilah.com. Jangan lupa subscribe dan komen. Saya Rama Sarita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.